Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks. Dalam hal ini kita akan mempelajari operasi matriks. Di dalam operasi matriks ini kita akan membahas tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar, dan perkalian matriks. Silakan simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan selamat menonton. Nah, sekarang kita masuk kepada penjumlahan dan pengurangan suatu matriks. Syarat penjumlahan dua matriks atau pengurangan dua matriks adalah mempunyai ordo yang sama. Ingat ya, ordo ini kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa ordo ini dia yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua matriks, kita lihat ordonya, apakah ordonya sama atau tidak. Kalau ordonya sama, baru penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa kita selesaikan. Nah, contoh, misalkan matriks A dengan elemen-elemen yang berisi 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan matriks B dengan elemen yang isinya 2, negatif 2, 8, 1, 0 dan 1. Nah, tentukan nilai A ditambah B dan B dikurang dengan A. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita masukkan nilai atau elemen-elemen dari matriks A, kemudian kita jumlahkan dengan elemen-elemen di matriks B. Ingat ya, suatu matriks, ya, kalau kita mau jumlahkan atau kita kurangkan, maka kita lihat dulu ordonya, ya. Kan ordo matriks A itu 2 kali 3 dan B 2 kali 3, maka ini bisa kita selesaikan. Nah, langsung saja untuk menyelesaikan soal ini, kita buat ya catatan di sini, jumlahkan atau kurangkan elemen yang seletak. Ingat, 10 ini seletak dengan 2, 2 ini seletak dengan negatif 2, 4 dengan 8, 1 dengan 1, 3 dengan 0, dan 5 dengan 5 juga. Nah, itu namanya seletak. Maka kita bisa jumlahkan dengan cara, ini kan 10 ditambah dengan 2, itu nilainya adalah 12. Kemudian 2 ditambah dengan negatif 2, itu hasilnya adalah 0. Kemudian 4 ditambah dengan 8, itu hasilnya adalah 12. Kemudian 1 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian 3 ditambah 0, hasilnya adalah 3. 5 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Maka ini hasilnya ya. Jadi A ditambah B itu hasilnya adalah 12, 0, 12, 2, 3, dan 6. Nah, kemudian B dikurang dengan A. Jadi kita masukkan elemen-elemen di matriks B, kemudian dikurangkan dengan elemen-elemen pada matriks A. Maka kita akan kurangkan elemen yang seletak. Nah, 2 ini seletak dengan 10, maka kita bisa kurang ya. 2 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 dikurang dengan 2, itu hasilnya adalah negatif 4. 8 dikurang dengan 4, itu hasilnya adalah 4. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0, kita tulis 0. Kemudian 0 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. 1 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 4. Maka itu saja hasilnya. Jadi sudah paham ya bahwa suatu penjumlahan atau pengurangan dua matriks, dia harus memiliki ordo yang sama. Artinya jumlah baris dan kolomnya harus sama. Itu syarat untuk menjumlahkan dan mengurangkan suatu matriks. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya perkalian skalar matriks ya. Jika A adalah suatu matriks berordo M dikali N dan K adalah suatu bilangan skalar, jadi simbol dari K itu adalah bilangan skalar ya, maka perkalian skalar K A atau K dikali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari A dengan K. Nah, contoh ya, jika P, ini elemen-elemen dari matriks P, 2, 3, 4, 5, 1, dan 2, tentukan hasil dari 2P. Nah, 2 ini merupakan bilangan skalar ya, bilangan skalar. Nah, untuk menjawab soal ini,
Pertama kita masukkan nilai yang diketahui bahwa 2 dikali P, berarti kita masukkan bilangan skalarnya 2, kemudian kita memasukkan matriks yang diketahui adalah matriks P. Nah, cara untuk mengalikan ini kita langsung sekali saja, 2 dikali 2 ya, gitu ya. Kemudian 2 dikali 3, kemudian 2 dikali 4, kemudian 2 dikali 5, 2 dikali 1, 2 dikali 2. Nah, jadi setelah kita buat seperti ini, baru kita bisa tulis hasilnya. Jadi 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4, kemudian 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, kemudian 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, maka nilai dari 2P itu sama dengan ya 4, 6, 8, 10, 2, dan 4. Nah, itu contoh dari perkalian skalar suatu matriks. Nah, selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Dua buah matriks A dan matriks B dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, perhatikan gambaran berikut. Nah, tadi dikatakan bahwa misalkan sebuah matriks A dengan ordo M dikali N, kemudian B dengan ordo N dikali P, maka nanti akan membentuk matriks baru A kali B dengan ordo M dikali P. Nah, kita bisa perhatikan bahwa jumlah kolom di matriks pertama, dalam hal ini matriks A, itu harus sama banyaknya jumlah baris di matriks B atau matriks yang kedua. Itu syaratnya, supaya nanti bisa menghasilkan matriks baru A dikali B dengan ordo M dikali P. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, diketahui matriks-matriks berikut: A, matriks A ordo 3 kali 2, matriks B 2 dikali 3, matriks C 2 dikali 4, dan matriks D ordonya 3 dikali 5. Nah, di antara perkalian matriks berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Nah, yang pertama, kita bisa mengalikan matriks A 3 kali 2 dengan matriks B 2 dikali 3. Ini bisa diselesaikan sebab ya, jumlah kolom di matriks A itu sama banyaknya dengan jumlah baris di matriks B. Nah, makanya nanti ini akan menghasilkan matriks AB ya 3 dikali dengan 3. Sebagaimana gambaran yang kita berikan tadi ya. Syaratnya dua buah matriks harus mempunyai atau harus sama jumlah kolom di matriks A dan baris di matriks B. Itu harus sama jumlahnya. Maka nanti membentuk matriks baru A dikali B dengan ordo 3 dikali 3. Artinya banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Nah, kemudian matriks C2 dikali 4 dikali matriks D 3 kali 5. Nah, sebagaimana syaratnya tadi, ya, kalau kita perhatikan matriks C2 kali 4 dan matriks D 3 kali 5 ini tidak bisa kita selesaikan karena ya, jumlah kolom di matriks C itu tidak sama dengan jumlah baris di matriks D. Makanya matriks ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak memenuhi syarat suatu perkalian matriks. Kemudian matriks B 2 dikali 3 dikali dengan matriks D 3 kali 5. Nah, sebagaimana syaratnya ini bisa dikalikan ya. Karena jumlah kolom di matriks B itu sama dengan jumlah baris di matriks D. Maka nanti perkaliannya ini bisa menjadi matriks B kali D dengan ordo 2 dikali dengan 5. Artinya jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya ada 5. Nah, seperti itu ilustrasi atau gambaran mengenai perkalian matriks dengan matriks. Nah, contoh lain kita bisa perhatikan untuk mengalikan matriks dengan matriks. Nah, di sini jika matriks A dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks B dengan elemen-elemennya 2, 3, 4, 1, 2, 0 dan C sama dengan A dikali B, maka tentukan matriks C. Nah, pertama kita bisa menyelesaikan soal ini dengan melihat jumlah ordo
pada tiap matriks. Matriks A ini kan jumlah ordonya adalah 3 dikali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kemudian kalau di matriks B ini jumlah barisnya ada 2 ya, dan kolomnya ada 3. Jadi matriks B 2 dikali 3. Nah, karena syarat sebuah perkalian matriks ya, kita bisa melihat dengan melihat jumlah kolom di matriks A dan jumlah baris di matriks B. Kalau sama berarti itu bisa kita selesaikan. Nah, maka matriks C-nya akan menjadi, nah kita masukkan dulu elemen-elemen di matriks A ya, 1 2 3 4 5 6, kemudian kita kalikan dengan elemen-elemen di matriks B 2 3 4 1 2 0. Nah, caranya baris pertama ini kita kalikan dengan kolom ya. Jadi 1 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 1 tambah dengan 2. Jadi 1 kali 2 kemudian ditambah dengan 2 dikali 1. Ingat, baris dikali kolom. Nah, kemudian kita kalikan lagi baris pertama dengan kolom kedua. Jadi 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, ditambah 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian baris pertama kita kalikan lagi dengan kolom ketiga. Jadi 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali 0 hasilnya adalah 0 ditambah dengan 0. Nah, setelah itu kita pindah ke baris yang kedua. Kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B. Berarti 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 4. Kemudian baris kedua kita kalikan lagi dengan kolom kedua ya. Jadi 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 ditambah dengan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya baris kedua kita kali dengan kolom ketiga. Jadi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 ditambah dengan 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya baris ketiga kita kali dengan kolom pertama di matriks B. Berarti 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ditambah dengan 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian baris ketiga kita kali dengan kolom kedua. Jadi 5 dikali 3 hasilnya adalah 15 ditambah 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya baris ketiga kita kali dengan kolom ketiga. Berarti 5 dikali dengan 4 hasilnya adalah 20 ditambah dengan 6 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, setelah ini sudah selesai ya, langkah selanjutnya adalah tinggal kita jumlahkan hasil yang ada di dalam matriks ini. Berarti 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. 9 ditambah 8 hasilnya adalah 17. 12 ditambah 0 hasilnya adalah 12. 10 ditambah 6 hasilnya adalah 16. 15 ditambah 12 hasilnya adalah 27. Dan 20 ditambah 0 hasilnya adalah 20. Ini hasil daripada matriks C. Jadi matriks C ini itu adalah nilainya adalah 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Nah, jadi kalau matriksnya A 3 kali 2, kemudian kita kali matriks B 2 dikali 3, maka nanti kita dapat matriks C itu adalah matriksnya ordonya adalah 3 dikali dengan 3. Nah, seperti itu contoh daripada perkalian matriks dengan matriks. Nah, berikut latihan dalam video ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, di sini jika matriks A dengan elemen-elemennya 5, 1, 1, 5 dan matriks B negatif 1, negatif 2, negatif 5, negatif 3 dan matriks C dengan elemen-elemennya 0, 1, negatif 1, 0. Tentukan matriks yang pertama AB dikali dengan C, kemudian yang kedua matriks A dalam kurung B. Nah, silakan dikerjakan di buku catatan terbaiknya adik-adik.
Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik semua. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.